Selamat pagi para taruna dimanapun kamu berada. Senang bertemu kembali dengan kalian semua yang saat ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada pada materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah materi tentang dinas jaga. Maksudnya dinas jaga itu adalah dinas jaga di laut, ya, di atas sebuah kapal. Saya ingin menyampaikan tentang pengertian dan tujuan daripada dinas jaga. Apa sih dinas jaga itu? Nah, kemudian bisa kita lihat di sini adalah ada yang kalau kita dengar ada istilah jaga. Ya, istilah jaga itu menurut kamus artinya adalah melihat dengan cermat atau waspada atau satu masa waktu untuk berjaga. Dan istilah tugas jaga berarti penjagaan dengan cermat, di mana dinyatakan memberikan suatu perhatian penuh dan mengawasi dengan waspada atau menjaga kapal dengan seksama. Kemudian berarti juga dia maksudnya adalah awas, penjagaan dengan terus-menerus dan sangat hati-hati karena suatu alasan ataupun tujuan yang pasti, terutama untuk melihat dan menghindari bahaya daripada suatu tubrukan. Yang berikutnya pengertiannya adalah waspada. Maksudnya adalah menekankan pada suatu keadaan sangat siaga dan siap untuk bertindak mengatasi apapun yang akan terjadi. Dan perwira jaga, kru ataupun pekerja di sebuah kapal adalah wakil nakhoda, dan tanggung jawabnya setiap waktu adalah melaksanakan tugas jaga kapal dengan seksama. Jadi perwira jaga harus mengenal sifat-sifat dari kapalnya dan harus mematuhi semua peraturan untuk pencegahan tubrukan di laut. Sedangkan, sebagai tambahan, perwira jaga harus memastikan bahwa pengawasan yang efisien selalu terpelihara. Baik, kita lanjut kepada tujuan daripada tugas jaga. Kita lihat di sini. Tujuan daripada tugas jaga adalah tujuan dari tugas jaga dan checklist dari tugas jaga seorang perwira dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah masalah-masalah yang terjadi di lautan terbuka ataupun lepas ataupun open seas, dan kedua, masalah-masalah yang dapat diterapkan hanya di perairan terbatas ataupun restrict waters. Saya akan menyampaikan tentang pemahaman tugas jaga. Pelaksanaan tugas jaga di atas kapal, baik di dek maupun di kamar mesin, itu diatur dengan berdasarkan peraturan internasional, yaitu STCW 1978, di mana STCW ini adalah singkatan daripada Standard of Training, Certification and Housekeeping. Saya ulang, STCW itu singkatannya adalah Standard of Training, Certification and Housekeeping, ya. Jadi yang STCW ada yang 1978, kemudian di amandemen oleh STCW 1995 di bab 8 yang mengatur hal-hal yang diperlukan oleh awak kapal selama melaksanakan tugasnya baik itu di pelabuhan maupun di laut. Jadi ketentuan ini harus dipahami dan diterapkan oleh setiap awak kapal selama melaksanakan tugasnya. Selain kompetensi yang harus dimiliki sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di atas kapal, maksudnya sebagaimana ketentuan di bab 8 STCW tersebut, ketentuan bab 8 tersebut bersifat operasional dan berakibat langsung terhadap kelancaran dan pengoperasian sebuah kapal yang lebih ditentukan oleh awak kapal dalam hal pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tanggung jawab, serta yang kedua adalah kesiapan fisik dan mental. Jadi hal-hal tersebut secara langsung diterapkan selama tugas jaga di atas kapal. Jadi karenanya pemahaman dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas jaga itu harus ditegakkan dengan baik sebelum berlayar sebagai awak kapal. Jadi di sini ada beberapa standar, ya, tugas jaga sesuai dengan bab 7 Section A STCW 1995 ini mengenai fitness ataupun kebugaran untuk menjalankan tugas, ya. Jadi semua orang yang ditunjuk, saya ulang, ya,
semua orang yang harus ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai perwira yang melaksanakan suatu tugas jaga ataupun sebagai bawahan yang mengambil bagian dalam suatu tugas jaga harus diberi waktu istirahat paling sedikit 10 jam setiap periode 24 jam. Nah, yang kedua, jam jaga istirahat ini hanya boleh dibagi paling banyak menjadi 2 periode istirahat, yang salah satunya paling tidak kurang dari 6 jam. Terus kemudian yang ketiga, apa standarnya, ialah persyaratan untuk periode istirahat yang diuraikan pada paragraf 1 dan 2 di atas itu tidak harus diikuti jika berada dalam situasi darurat atau situasi latihan atau terjadi kondisi-kondisi operasional yang mendesak. Kemudian ada ketentuan yang keempat, standarnya adalah meskipun dalam ketentuan di dalam paragraf 1 dan paragraf 2 di atas, tapi metode minimum 10 jam tersebut dapat dikurangi menjadi paling sedikit 10 jam berturut-turut. Jadi itu ada jedahnya, ada waktu off-nya atau istirahat ya. Asalkan pengurangan semasa ini tidak lebih daripada 2 hari, dan paling sedikit harus ada 70 jam istirahat selama periode 7 hari. Itu dari sisi aturan ya. Yang kelima, kita lihat di sini apa tadi peraturannya tadi. Pemerintahan yang bersangkutan harus menerapkan agar jadwal jaga ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat. Jadi itu yang perlu kalian pahami tentang dinas jaga, sudah diatur di dalam STCW 1978, kemudian amandemennya 1995, serta di amandemen lagi di STCW Manila 2010. Jadi itu saja dulu pengertian dan tujuan daripada dinas jaga ya. Jangan lupa kamu pelajarin video ini, materi ini pelajari, kemudian kamu catat. Nanti ketika ada pertanyaan silakan kamu catat, kemudian kita pada saat pertemuan tatap muka di kelas boleh bertanya dengan saya. Demikian yang bisa saya sampaikan materi tentang pengertian dan tujuan daripada dinas jaga secara singkat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita ketemu lagi pada periode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.